Martial Peak 3194. Segera, Yang Kai mulai menjelaskan semuanya. Dari saat dia memasuki batas bintang, dia telah mengembara ke Sekte Bulu Biru, bertemu Wu Mengcuan, dan mempelajari hukum pertempuran pemakan surga sebagai syarat untuk membantunya melarikan diri. Setelah itu, dia pergi ke Laut Fragmen Bintang untuk membunuh Wu Mengshan dan menyempurnakan seni rahasia perwujudannya. Yang Yan mendengarkan dengan tenang, alisnya berkerut dan terkadang santai. Setelah mendengarkan, dia berbalik untuk melihat perwujudan yang dipanggil Yang Kai, ekspresi serius di wajahnya. Perwujudan telah bersembunyi di dekatnya selama ini, dan Yang Kai telah merencanakan untuk menunggu sampai dia memecahkan segel pada dantiannya sebelum memanggilnya untuk bertarung dengan pria mahkota berbulu. Namun, pada saat terakhir, Yang Yan tiba-tiba muncul dan menghentikannya, menyebabkan senjata rahasia perwujudan kehilangan efeknya. Apakah ini berarti kloningmu mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga? Itu benar, Yang Kai menatapnya dengan waspada, kamu tidak ingin melumpuhkan kultivasinya, kan? Omong-omong, perwujudan tidak terbuat dari daging dan darah dan tidak memiliki meridian atau dantian, jadi bahkan jika Yang Yan ingin melumpuhkannya, akan sulit baginya untuk melakukannya kecuali dia menghancurkannya sepenuhnya. Menggunakan tubuh wayang batu untuk mengolah hukum pertempuran pemakan surga, Yang Yan berjalan di sekitar perwujudan beberapa kali, ekspresi takjub di wajahnya, seolah-olah dia telah menemukan mainan baru. Bagaimana kamu menemukan ide ini? Itu hanya kebetulan, Yang Kai tertawa. Saat itu, ketika Wu Mengcuan memberikan hukum pertempuran pemakan surga kepada saya, meskipun saya tidak tahu mengapa, saya merasa itu bukan hal yang baik, tapi itu teknik kultivasi terlalu dalam dan saya tidak tahan untuk membuangnya, jadi saya membiarkan perwujudan saya mencobanya. Siapa yang mengira bahwa saya akan mendapat manfaat darinya? Petik 2. Yang Yan mengangguk, ini belum tentu kebetulan, tapi ini kesempatan. Klan Wayang Batu terlahir dengan tubuh batu dan tanah alami, sehingga mereka tidak memiliki 7 emosi dan 6 keinginan makhluk hidup lainnya. Kemampuan ilahi bawaan mereka juga mudah untuk memperbaiki dan mengusir semua jenis kotoran, jadi mungkin yang terbaik adalah membiarkan mereka mengolah hukum pertempuran pemakan surga. Dia memahami klan boneka batu dan juga mengetahui beberapa kelemahan dari hukum pertempuran pemakan surga. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa hukum pertempuran pemakan surga adalah teknik kultivasi yang dirancang untuk klan boneka batu dan bukan teknik kultivasi yang dapat dikultivasikan dengan daging dan darah. Wu Kuang mungkin tidak dilahirkan dengan berdarah dingin dan kejam, tetapi setelah mengolah hukum pertempuran pemakan surga, temperamennya telah terdistorsi, membuatnya memandang semua makhluk hidup sebagai semut. Demi kekuatannya sendiri, dia rela menghancurkan Starfield yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Wayang Batu tidak perlu khawatir tentang ini sama sekali. Kemampuan ilahi bawaannya sudah cukup untuk memurnikan semua kotoran yang diserapnya ke dalam tubuhnya, jadi itu tidak akan terpengaruh sama sekali. Tidak heran banyak orang yang mengolah hukum pertempuran pemakan surga selalu mengalami kemacetan. Ternyata mereka perlu menelan orang lain yang mengolah seni jahat ini sebagai katalis untuk menerobos kemacetan mereka. Mata indah Yang Yan berkilat saat dia tiba-tiba mengerti banyak hal. Yang Kai bertanya dengan heran, apakah ada orang lain yang mengolah hukum pertempuran pemakan surga? Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ketika dia mengatakan bertahun-tahun, itu pasti bukan beberapa lusin atau 100 tahun, juga bukan beberapa ribu tahun, tapi itu puluhan ribu tahun yang lalu. Wu Kuang mengandalkan hukum pertempuran pemakan surga untuk menstabilkan posisinya sebagai master nomor 1 sepanjang masa, jadi metode kultivasi ini secara alami didambakan oleh orang lain. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, metode kultivasi Heaven's Devourer Battle Law telah diturunkan kepada beberapa orang yang tertarik, dan bahkan ada beberapa Emperor Realm yang, untuk mengolah metode kultivasi ini, telah meninggalkan kultivasi mereka sendiri dan memulai kembali lagi. Namun, mereka yang mengolah hukum pertempuran pemakan surga semuanya terjebak pada tahap Daosos urutan ketiga, tidak pernah memiliki harapan untuk maju ke alam kaisar. Itu bukan karena mereka telah berkultivasi secara salah, juga bukan karena teknik kultivasi yang mereka peroleh, melainkan karena karakteristik hukum pertempuran pemakan surga. Bagaimanapun, Wu Mengcuan adalah keturunan Wu Kuang, dan bahkan dia telah terjebak di tahap Daosos urutan ketiga selama bertahun-tahun, apalagi yang lain. Itu mudah untuk menerobos. Melahap pembudidaya lain yang mengolah hukum pertempuran pemakan surga dan mengambil segalanya untuk dirinya sendiri sudah cukup. Itu seperti membesarkan serangga beracun, membunuh satu sama lain, dan hanya dengan begitu orang yang selamat memiliki kesempatan untuk maju. Wu Mengcuan telah mengajari Yang Kai hukum pertempuran pemakan surga di masa lalu, pertama karena dia ingin Yang Kai menyelamatkannya dari penjara tulang, dan kedua karena dia ingin mengolah seseorang yang bisa dia makan di masa depan. Sayangnya, dia telah bertemu Yang Kai, seorang kultivator dari bidang bintang bidang bawah, jadi dia sama sekali tidak tertarik dengan reputasi hukum pertempuran pemakan surga dan telah menahan godaan. Jika itu adalah pembudidaya batas bintang asli, mereka akan segera mengolah hukum pertempuran pemakan surga dan akan berakhir dengan tragedi. Setelah Wu Kuang, meskipun banyak orang telah mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga,
Tidak satupun dari mereka yang mampu menerobos ke alam kaisar, menyebabkan banyak orang memiliki kesalahpahaman bahwa teknik kultivasi itu salah dan Wukuang tidak diturunkan. Hukum pertempuran pemakan surga yang sebenarnya, jadi teknik kultivasi yang sebenarnya telah lama terkubur bersamanya di Laut Fragmen Bintang. Seiring berjalannya waktu, hukum pertempuran pemakan surga secara bertahap hilang dan tidak ada yang mengolahnya lagi. Tiba-tiba, Yang Yan memikirkan sesuatu yang lain. Karena hukum pertempuran pemakan surga sangat aneh, siapa yang dimakan Wukuang saat itu untuk membiarkan teknik kultivasinya menerobos? Pasti ada keberadaan lain yang juga mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga. Mungkin, ada semacam dendam yang tidak diketahui di antara mereka, tapi itu terlalu tua untuk ditelusuri kembali. Dia menatap Gun-Gun lagi dan bertanya dengan ragu, apakah ini artefak roh dari manik batas misterius? Dia secara alami akrab dengan manik batas misterius. Itu adalah sesuatu yang dia bawa dari Starboundary ke Starfield ini bertahun-tahun yang lalu, dan setelah Yang Kai mendapatkannya, dia memberikannya kepadanya. Namun, ketika mereka bertemu lagi, manik batas misterius tidak hanya mengembangkan roh artefak, itu juga menjadi sangat melahap. Iya, Yang Kai tertawa bangga. Manik batas misterius telah berada di tangan Yang Kai selama bertahun-tahun dan telah membantunya lolos dari banyak bahaya. Selain itu, ruang internalnya sangat bermanfaat bagi kemampuan ilahi luar angkasa, jadi Yang Kai secara alami sangat menghargainya. Sekarang setelah melahirkan roh artefak, itu seperti melahirkan seorang putra. Tertegun sejenak, dia menggaruk kepalanya dan bertanya, apakah kamu akan mengambilnya kembali? Jika aku benar-benar ingin mengambilnya kembali, apa yang akan kamu lakukan? Yang Yan menatapnya. Yang Kai melambaikan tangannya, kalau begitu ambillah. Itu miliknya untuk memulai. Yang Yan tercengang, tidak menyangka Yang Kai setuju begitu saja. Namun, ada satu hal yang harus kamu janjikan kepada saya, kamu tidak boleh menghancurkan spiritualitasnya. Meskipun saya menggunakannya sebagai pembawa untuk melakukan hukum pertempuran pemakan surga, memungkinkannya untuk melahirkan roh artefak, itu tidak pernah melakukan kesalahan. Jika kamu setuju dengan ini, saya dapat mengembalikan manik batas misterius kepada kamu. Petik 2. Setelah menjelajahi Great Desolate Starfield dan menelan sebanyak yang dia bisa, pemahaman Yang Kai tentang Space Laws menjadi lebih mendalam. Dia memiliki perasaan bahwa dirinya saat ini juga dapat memperbaiki dunia dan memadatkannya menjadi manik batas misterius, jadi jika Yang Yan benar-benar ingin mengambil kembali manik batas misterius, tidak ada yang tidak bisa dia lepaskan. Paling buruk, dia hanya bisa memperbaiki satu dan mentransfer pohon abadi dan pohon azure dari batas kecil misterius kepadanya. Yang Yan tidak bisa menahan tawa, itu hanya lelucon, tidak perlu menganggapnya serius. Benda ini adalah dunianya sendiri, dan jika seseorang tidak mahir dalam hukum luar angkasa, bahkan jika mereka memegangnya di tangan mereka, itu tidak akan banyak berguna. Itu hanya akan menyebabkan mutiara tertutup debu, jika tidak, dia tidak akan meninggalkan harta ini kepada Yang Kai. Dengan ekspresi serius, dia berkata, gunakan dengan hati-hati. Saya mengerti, ada juga Starfield ini, jangan melahapnya lagi. Jika masalah ini benar-benar meledak, wajah semua orang tidak akan baik, Yang Yan menunjuk ke arah kegelapan yang tak berujung. Tentu, selain itu, ketika kamu kembali ke batas bintang di masa depan, jangan biarkan hukum pertempuran pemakan surga terungkap ke dunia, jika tidak, kamu akan menderita bencana besar, Yang Yan memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Dia bersedia untuk percaya pada Yang Kai dan perwujudannya, tetapi itu tidak berarti orang lain juga mau percaya pada mereka. Belum lagi Kaisar Agung Darah Besi, jika dia mengetahui bahwa masih ada orang di dunia ini yang mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga, dia mungkin akan menjadi yang pertama bertindak. Yang Kai mungkin masih tidak mampu menahan murka Kaisar Agung. Aku akan ingat, Yang Kai mengangguk dan diam-diam menghela nafas. Yang Yan akhirnya melewati tahap ini, jadi setelah ragu sejenak, dia berkata, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Apa? Apa kultivasi orang itu barusan? Alih-alih menjawab, Yang Yan bertanya, bagaimana menurutmu? Kaisar Agung, Yang Kai berkata dengan suara rendah. Ini bukan ilusi. Perasaan yang diberikan pria itu kepadanya adalah bahwa dia menghadapi Kaisar Agung, tetapi karena dia ditekan dan meremehkan Yang Kai, dia menderita kerugian. Jika dia bertarung dengan pria ini di batas bintang, Yang Kai memperkirakan bahwa dia tidak akan bisa melawan. Alasan dia bisa mengamuk dengan bebas di Pulau Naga adalah karena tekanan garis keturunannya. Tanpa penindasan garis keturunan klan naga, dia bukanlah tandingan bagi tetua klan naga manapun. Yang Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Yang Kai terkejut, dia bukan Kaisar Agung. Mungkinkah dia menjadi Master Realm Kaisar urutan ketiga? Tidak, bagaimana mungkin Master Realm Kaisar urutan ketiga memiliki kekuatan seperti itu? Itu juga bukan alam Kaisar urutan ketiga. Yang Kai terperangah, jangan bilang bahwa di antara alam Kaisar urutan ketiga dan Kaisar Agung, masih ada dunia. Tidak, tapi orang itu adalah Kaisar Agung, dan bukan Kaisar Agung. Yang Kai bingung, apa maksudmu?
Bagaimana saya harus mengatakannya? Yang Yan merenung sejenak. Jika Orde Satu Kaisar Realem biasa menanyakan pertanyaan ini, Yang Yan pasti tidak akan menjawab. Kadang-kadang, sebelum kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, mereka akan tahu terlalu banyak dan kemungkinan besar itu akan menjadi penghalang bagi kultivasi seseorang. Namun, Yang Kai jelas bukan Kaisar Realem Orde Satu biasa, jadi dengan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, dia memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Jika seluruh dunia dibandingkan dengan botol, maka jumlah pasir, batu, dan lumpur dalam botol itu terbatas pada kita para pembudidaya. Adegan yang sesuai muncul di benak Yang Kai dan dia sedikit mengangguk, menunjukkan padanya untuk melanjutkan. Semua makhluk hidup seperti air dalam botol, masing-masing sangat kecil, mampu mengisi seluruh dunia. Semakin besar ukurannya, semakin kuat, dan Kaisar Agung tidak lebih dari sebuah batu di dalam botol ini. 10 batu. Yang Kai menunjukkan ekspresi aneh. Yang Yan tersenyum dan berkata, itulah yang saya maksud. Meskipun botol dunia besar, itu hanya dapat menampung 10 batu, bahkan tidak satu lagi, jadi sejak zaman kuno telah ada 10 Kaisar Agung. Terlepas dari berlalunya waktu, jumlah ini selalu kecil. Namun, ini tidak berarti bahwa hanya ada 10 batu di botol dunia. Ada juga beberapa keberadaan kuat lainnya yang telah melampaui alam kaisar tetapi belum mendapatkan pengakuan dunia. Orang-orang ini adalah Kaisar Agung, dan bukan Kaisar Agung pada saat yang sama. Dalam hal kultivasi, mereka telah mencapai alam Kaisar Agung, tetapi karena batasan botol dunia, mereka tidak dapat menjadi Kaisar Agung sejati. Petik 2. Seperti dia, Yang Yan mengangguk. Seperti kamu, Yang Yan tersenyum tanpa mengatakan apa-apa.